Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast BEM FST UI. Halo, perkenalkan, nama aku Azza Putri Jodea, biasanya dipanggil Jodea. Di sini aku sebagai host pada podcast sesi kali ini, di mana kita akan membahas topik-topik yang cukup menarik dengan pembawaan yang semi formal, yang bisa dibilang santai, tapi kita formal-formal dikit ya. Nah, topik kali ini cukup menarik nih karena ini cukup familiar juga buat kita semua, khususnya bagi para mahasiswa dan mahasiswa baru, karena topik kali ini kita akan membahas seputar tentang akademik dan organisasi. Kenapa kita ngebahas topik itu? Karena kita biar mengetahui bagaimana kondisi organisasi dan akademik di lingkup FST UI, seperti apa pengaruh organisasi ke akademik, dan bagaimana cara membalance waktu antara keduanya. Nah, untuk para mahasiswa yang penasaran, bisa pantengin terus podcast di sesi berikutnya. Baik, kita balik lagi ke sesi berikutnya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi nih sama Kahim Wakahim Himatek. Halo. Halo semuanya. Oke, baik, boleh perkenalan nama terlebih dahulu? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue Yoga Dwi Alfazri dari Ketua Himpunan Teknik Elektro periode 2024-2025. Ya, halo semuanya, di sini gue Amjad Albagi selaku wakil dari Yoga Dwi Alfazri. Oke, baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan ini Bang Yoga sama Bang Amjad, apa kabar Bang Yoga sama Bang Amjad? Alhamdulillah baik. Ya, baik, alhamdulillah. Oke, nah tanpa berlama-lama nih kita langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan lumayan basic ya, yang dimana pasti Kahim sama Wakahim pasti tahu jawabannya itu apa. Oke nih, menurut Bang Yoga sama Bang Amjad sebagai pimpinan tertinggi di tingkat himpunan nih, gimana menurut Bang Amjad sama Bang Yoga tentang akademik sama organisasi gitu? Boleh dijawab dulu sama siapa nih yang mau jawab? Amjad dulu boleh. Oke, sama Bang Amjad dulu nih. Boleh diulang lagi nggak sih? Jadi pandangannya gimana nih menurut kalian sebagai pimpinan tertinggi di tingkat himpunan mengenai pendidikan? Mengenai tentang akademik sama organisasi gitu. Oke, ini menurut pendapat saya sendiri ya. Kalau tentang akademik dan organisasi, itu dua hal yang berbeda yang kita semua mungkin tahu lah, khususnya mahasiswa gitu. Kalau akademik, ya menurut gue pribadi, menurut saya sendiri, itu juga hal yang sangat penting gitu untuk membawa kita dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu, dan juga untuk penting akademik untuk masa depan kita. Tapi tidak lupa juga kalau menurut saya sendiri organisasi juga satu hal yang penting. Jadi akademik dan organisasi itu bisa saya bilang saling melengkapi lah keduanya gitu. Kalau ditanya kenapa penting organisasi, karena kalau kita organisasi nggak semua hal yang kita dapat di situ ada di akademik gitu. Ya, contoh kayak kita belajar fisika, kita nggak pernah dapat itu di organisasi gitu. Dan kalau kita belajar organisasi tentang intelijensi kritis, itu nggak akan kita temui di akademik gitu. Iya, seperti itu kalau pendapat saya pribadi gitu. Gimana kalau menurut Bang Ago ini? Bang Yoga, maaf Bang Yoga. Sebenarnya izin menambahkan aja ya. Sebenarnya menurut gue itu akademik dan organisasi itu emang harus bersandingan gitu, harus berdampingan. Karena ya itu tadi yang dibilang Amjad itu tadi, karena apa yang kita nggak dapetin di akademik itu bisa kita dapetin di organisasi gitu, dan sebaliknya aja gitu sih. Oke, baik. Tapi dari kalian sendiri nih, sebagai sudah menjabat berapa lama sih di himpunan? Baru berapa bulan ya? 4 apa 5 ya, kurang lebih. Oke, berarti masih hitungan bulan kan? Nah, ini menurut Bang Yoga sama Bang Amjad nih, seberapa ngaruh sih himpunan terhadap akademik? Boleh dijawab? Oke, kalau dibilang seberapa ngaruh itu menurut gua itu cukup berpengaruh, karena di beberapa proker gua itu ada yang namanya medfund, terus ada beberapa responsi di beberapa mata kuliah gitu. Itu sih. Boleh Jadi dijelasin nggak tuh proker tuh kayak gimana tuh? kalau medfund itu tuh jadi kita mengajarkan untuk kayak mahasiswa baru itu nanti untuk yang kurang mengerti kayak matematika gitu, nanti kita diajarin gitu basic matematika itu gitu sih, untuk bisa ngikuti lah pelajaran di teknik elektro gitu. Oh, jadi teknik elektro tuh banyak matematika ya? Iya, karena hitung-hitungan semua sih rata-rata gitu. Ada tambahan buat Bang Amjad?
Ya kalau menurut gue pribadi itu tadi mungkin plusnya gitu ya. Proker bisa menambah kemajuan bagi mahasiswa gitu. Mungkin kalau kita ngomongin sebaliknya di sisi lain itu juga Bang Yoga saya sendiri gitu. Kita harus bisa ngebagi waktu antara himpunan, organisasi, dan juga kita harus membagi waktu tentang akademik. Apalagi yang kita tahu kan di teknik itu banyak tugas, banyak laprak dan lain-lain gitu. Di elektro juga ada lapraknya ya. Iya banyak sekali elektro. Kalau bukan orang tertentu nggak bakal bisa tuh. Keren. Iya makasih. Oke, baik. Nih, sebagai kalian nih sebagai ketua sama wakil ketua nih, pasti pertimbangan pasti selalu banyak kan? Perhitungan pasti selalu banyak mau ngambil langkah apapun itu. Nah, kira-kira kalian punya strategi sendiri gak untuk menjaga keseimbangan antara organisasi sama akademik kita itu sendiri? Oke, kalau misalnya kan untuk menjaga keseimbangan di akademik dan organisasi itu kan gimana ya? Kalau akademik kan ya udah gitu kan, emang tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu kan. Benar banget. Itu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu, jadi akademik kita ya harus dijaga gitu. Gak boleh dikesampingin gitu. Betul. Tapi di lain sisi kita harus menjalankan organisasi. Semisal organisasi kan kita juga nggak sendiri gitu kan. Ketika emang kita lagi sibuk di dalam akademik, kita bisa di oper gitu apa namanya? Kalau Backup. iya betul, di backup. Kalau saya di backup sama teman-teman yang lain gitu. Gitu sih. Berarti solidaritas juga penting. Betul. Jadi harus kerjasamanya. Gimana menurut Bang Amjad? Ya sebenarnya baik lagi sih, betul kata Bang Yoga tadi, kita berdua itu harus bisa mempertahankan nilai akademik kita gitu. Ya soalnya kita nggak bisa tuh IPK di bawah 3 gitu-gitu kalau tentang akademik. Ya terus kalau tentang tadi organisasi ya kita balik lagi memanajemen waktu gitu. Gimana kita ngerjain tugas, terus apa proker kita harus jalan gitu. Oke itu. Nah, ini sebagai ketua sama wakil ketua juga pasti tuh tantangan terbesar itu pasti banyak banget kan. Nah nih menurut Bang Yoga sama Bang Amjad nih, apa sih tantangan terbesar sebagai ketua sama wakil ketua himpunan? Sebenarnya tantangan terbesar gue dalam ngejalanin himpunan ini sih sebenarnya apa ya, karena SDM-nya dikit gitu. Jadi kayak orang luar tuh nggak tahu gitu. Mungkin orang luar nganggapnya tuh elektro tuh susah. Karena nggak susah itu ya. Iya makanya. Padahal juga nggak susah itu gitu. Ditambah lagi di himpunan gue itu ada beberapa proker itu yang bisa ngebantu pelajaran-pelajaran yang ada di teknik elektro juga gitu sih. Jadi sebenarnya kayak gue tuh emang harus banget buat promosi lebih, karena buat orang luar tuh jadi tahu gitu kalau di UI itu ada teknik elektro gitu. Bisa kita tahu juga kalau teknik elektro di UI ini base-nya juga banyak ya. Iya, dan elektro tuh solid guys. Jadi rekomen banget buat masuk elektro. Oke, gimana? Ada tambah lagi nih Bang Amjad? Ya kalau buat teknik elektro pengalaman gue sendiri, kita matkulnya tuh nggak sesusah yang apa yang kita pikirkan gitu. Tugas juga nggak sebanyak apa yang kita lihat di luaran sana gitu. Laprak bisa kita alhamdulillah sampai 10 semua kan waktu itu. Iya, terus juga kita praktikumnya tinggi juga gitu. Itu sih sebenarnya. Dan praktikumnya juga seru-seru kan ya. Dan mereka juga setiap ada praktikum atau apa juga saling ngebantuin guys, saling nge-backup guys. Oke. Nah ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir nih buat Bang Yoga sama Bang Amjad. Ini nih menyangkut maba-maba nih. Kan kalian udah pada punya maba nih. Nah mungkin ini gak bakal ditanyain sama mereka untuk saat ini. Cuman mungkin di masa depan nanti dia bakal nanya nih kalau mau join organisasi. Nah gimana tanggapan Bang Yoga sama Bang Amjad tentang mahasiswa baru yang mau join organisasi tapi takut banget nih akademiknya ketinggalan? Ada saran gak dari kalian berdua? Oke, boleh dijawab. Oke. Nah buat maba-maba nanti tuh yang pengen join di Himatek nggak perlu takut buat akademiknya ketinggalan, karena ya nanti tinggal mereka cukup bilang aja gitu, oh bang kak gua hari ini ada tugas ini nih jadi nggak bisa bantu, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa banget. Betul. Jadi emang kayak hal-hal gitu tuh selalu dimaklumi sih di himpunan, karena memang akademik itu nomor satu, karena akademik tuh tanggung jawab mahasiswa gitu. Nah kalau di himpunan kan ya udah gitu sampingan aja, tapi kan ya udah gitu akademiknya tetap nomor satu gitu, jadi nggak perlu takut lah gitu. Oke gitu. Gimana kalau misalnya Bang Amjad pendapatnya?
Ya kalau buat akademik dan organisasi buat mahasiswa baru nanti yang mau join, kita menyarankan kalian kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan. Nanti di next setelah kuliah kalian nggak bakal nemu tuh yang namanya organisasi lagi. Kalian juga nggak bakal ketemu dengan Kahim yang ganteng ini juga gitu. Ya dan juga ya menurut saya pribadi gitu, kalau bukan sekarang kita manfaatkan ke kapan lagi gitu. Apalagi nilai organisasi nggak bakal ketemuin nilai akademik, itu juga pun sebaliknya. Itu sih dari saya. Oke, baik. Nah, walaupun SDM di teknik elektro ini dikit, tapi itu bukan sebuah masalah ya buat Himatek, karena proker-prokernya pun pada menunjang akademiknya juga nih. Dan di Himatek di elektro ternyata juga beasiswa juga banyak ya, Bang Yoga. Nah, kira-kira dari Bang Yoga ada tambahan gak nih? Nah, buat siswa-siswi yang penasaran atau bingung mau kuliah atau mau lanjut kemana nih, nah coba dilihat-lihat dulu teknik elektro di UAI gimana gitu. Siapa tahu tertarik gitu masuk teknik elektro di UAI gitu. Dan buat mahasiswa teknik elektro tetap semangat kuliahnya. Dan buat maba jangan lupa gabung ke Himatek.